dari divisi Makeup SMA Nyes. Dengan saya sendiri, Venesia. Namaku Karinta. Namaku Vita, dan kali ini kita bertiga akan ajak kalian untuk kenalan sama divisi makeup di pementasan teater, khususnya STMAIS. Fungsi makeup dalam pementasan teater. Dalam pementasan teater, makeup berfungsi untuk mempertegas ekspresi wajah para pemainnya. Karena di pementasan teater, jarak pemain hingga ke penonton cukup jauh dibandingkan dengan film yang kameranya bisa menyorot langsung hingga ke dekat wajah pemain, sehingga kita harus mempertegas ekspresi pemain dengan menggunakan makeup agar dapat terlihat hingga ke penonton di baris paling belakang. Kita juga dapat menambahkan aksen-aksen, contohnya seperti kumis untuk menunjukkan karakter seperti pria dewasa, atau mungkin alis yang dibentuk-bentuk untuk dapat menunjukkan ekspresi galak, ekspresi sedih, atau ekspresi senang. Untuk merencanakan riasan pementasan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bedah naskah. Kita harus memahami karakter dari masing-masing tokoh yang terdapat dalam naskah, agar dapat menentukan riasan yang sesuai. Melalui bedah naskah, tim makeup dapat mengetahui karakter dari masing-masing tokoh dan ciri fisik dari tokoh tersebut. Jika tidak tertera secara eksplisit, maka tim artistik harus peka terhadap dialog dan tindakan dari masing-masing tokoh untuk mengetahui karakter dan makeup yang sesuai dengan karakter tersebut. Untuk mencari referensi, perlu diperhatikan karakter dari tokoh yang akan dirias, untuk dapat membantu penegasan karakter dari tokoh tersebut. Referensi bisa dicari dari mana saja, baik melalui penampilan seni teater yang serupa ataupun film-film yang sudah tayang. Tapi tidak hanya itu, kita juga dapat menjadikan karakter video game sebagai sumber inspirasi loh. Nah, selanjutnya untuk pembuatan headpiece atau aksesoris akan dilanjutkan oleh Ivan. Tidak hanya riasan, tim makeup juga berpartisipasi dalam pembuatan aksesoris. Pembuatan aksesoris biasanya disesuaikan dengan makeup dan kostum yang dikenakan oleh masing-masing tokoh. Sama seperti makeup, aksesoris juga memerlukan referensi. Pembuatan aksesoris biasanya dapat digunakan dari bahan yang sudah ada maupun dibuat dari nol. Dan beberapa contoh aksesoris yang dibuat adalah kumis dan jenggot palsu serta hairpiece. Setelah kita mendapatkan referensi yang sesuai, kemudian kita harus menuangkan ide-ide tersebut ke dalam kertas, yaitu menggambar face chart atau blueprint. Blueprint ini nantinya akan menjadi patokan untuk tim yang akan nanti mengeksekusi di hari H pementasan. Karena itu, kita harus menggambar blueprint sedetail mungkin, diberi warna dan diberi keterangan di beberapa bagian yang perlu untuk memudahkan tim yang akan mengeksekusi makeup pada hari H pementasan. Nah, pada proses eksekusi biasanya dilakukan saat gladi resik dan hari H pementasan. Sementara itu, jika terdapat aksesoris seperti mahkota, itu dapat dibuat dari jauh-jauh hari. Tidak hanya makeup saja, tim ini juga akan mempersiapkan hairdo para tokoh juga. Jadi selain makeup yang sudah on point, hairdo juga dapat membantu mempertegas karakter dan kedudukan para tokoh loh. Supaya lebih memahami materi ini, aku bakal kasih contoh gimana sih cara penegasan karakter dengan makeup yang akan dijelaskan oleh Kak Victa dan Ivan. Contoh pertama yaitu tokoh protagonis. Tokoh protagonis di sini digambarkan memiliki sifat yang murah hati dan suka menolong. Namun sayang nasibnya kurang baik sehingga ia selalu dilanda masalah. Tokoh ini akan kita gambarkan dengan memiliki alis yang rata atau sedikit melengkung, kemudian mata yang cerah ditambahkan dengan eyeshadow berwarna pastel atau warna-warna lembut sehingga terlihat lemah lembut. Kemudian bagian pipi dan rahangnya diberi kontur tipis saja sehingga tidak terlalu tebal dan bibirnya diberi warna cerah alami. Kebalikan dari tokoh protagonis, tokoh antagonis merupakan musuh yang memberikan kesulitan kepada tokoh protagonis. Tokoh ini identik dengan make up yang kuat dan tebal. Oleh karena itu, tim makeup biasanya melukiskan alis naik atau alis dengan lengkungan yang lebih dalam kepada tokoh antagonis. Tujuannya agar tokoh ini terlihat lebih galak. Untuk eyeshadownya sendiri, kita dapat menggunakan warna-warna bold. Tujuannya agar mereka memiliki sorotan mata yang lebih tajam. Begitu pula dengan pipi dan rahang. Biasanya kedua bagian ini akan dikontur lebih tebal agar memberikan efek tulang mereka menembus kulit, seperti pada make up Maleficent.
Dan yang tidak kalah penting pada bagian bibir. Pada bagian ini, tim makeup akan mewarnai bibir dengan warna yang lebih mencolok, seperti bold, terang, maupun gelap. Jadi aku akan menjelaskan sedikit dan praktekin gimana caranya membedakan makeup untuk karakter protagonis dan makeup untuk karakter antagonis. Pertama, untuk bentuk alis. Untuk karakter antagonis, kita akan menggambar alis yang bentuknya lebih ke atas dan lebih menyudut, sehingga menunjukkan kesan galak dan tegas. Sedangkan untuk karakter protagonis, kita dapat menggambar alis yang terkesan lebih rata dan lebih natural. Yang kedua, untuk warna mata, kita dapat menggunakan warna yang sedikit lebih gelap dan lebih tegas untuk karakter antagonis, dan kita dapat menggunakan warna yang lebih cerah dan lembut untuk karakter protagonis. Setelah itu, untuk bagian pipi, kita dapat menggunakan warna kontur atau shading yang lebih gelap dan lebih tegas untuk menunjukkan karakter antagonis. Dan kita dapat menggunakan warna perona pipi atau blush on yang lebih cerah dan ceria untuk karakter protagonis. Terakhir, untuk bagian bibir, untuk karakter antagonis kita dapat menggunakan warna yang lebih gelap dan lebih tegas. Kita juga dapat menggambar garis bibir yang tegas. Sedangkan untuk karakter protagonis kita dapat menggunakan warna yang lebih lembut dan ceria. Ini dia hasilnya. Ini riasan untuk karakter antagonis dan di sebelah sini riasan untuk karakter protagonis. Sekian tutorial hari ini. Terima kasih. Nah, yang terakhir, pada kesimpulannya itu terdapat dua hal penting yang perlu diingat. Yang pertama adalah dalam mengerjakan makeup, tim makeup harus mengutamakan fungsi dari makeup itu sendiri. Karena makeup yang dibikin bukan untuk menunjukkan keahlian mereka, tetapi untuk mewujudkan karakter seperti apa yang diinginkan oleh penulis yang tertuang dalam naskah. Nah, hal yang kedua itu, tim makeup harus bekerja sama dengan divisi lainnya agar hasil yang diberikan memiliki dampak yang selaras. Misalnya, makeup sudah mengeluarkan power yang ekstra pada tokoh utama, maka divisi properti juga harus niat dalam membuat background. Begitu pula dengan divisi kostum dan musik, agar penonton merasakan suasana dalam pementasan yang baik. Es teh manis, makin manis.